Kabar penggunaan bahan kadaluarsa oleh restoran cepat saji produk tertentu termasuk jenis pizza terus berkembang. Polisi mengaku sudah menyelidiki sejak April lalu. BPOM beserta Bareskrim Polri menyita 42 juta pil obat ilegal siap edar dari 5 gudang penyimpanan di Balaraja, Tangerang, Banten. Pelaku diperkirakan mendapat keuntungan hingga 30 miliar rupiah. KPK kembali menangkap seorang kepala daerah, kali ini Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian yang diduga menerima suap proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Kasus putra mantan Bupati Banyuasin Amiruddin Inut ini seolah mengingatkan bahwa kepala daerah dari dinasti politik rawan korupsi. Selamat malam pemirsa, investigasi majalah Tempo dan BBC Indonesia terkait bahan makanan untuk produk udon dan pizza membuat konsumen semakin terancam dan diposisikan menjadi korban. Konsumen juga sering dikorbankan dengan adanya temuan formalin, boraks hingga pewarna pakaian dalam makanan. Nah, bagaimana seharusnya negara melindungi konsumen dan bagaimana pula penegakan hukum untuk perusahaan waralaba ini? Kami akan membahasnya dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyari. BPOM beserta Bareskrim Polri menyita 42 juta pil obat ilegal siap edar dari 5 gudang penyimpanan di Balaraja, Tangerang, Banten. Pelaku diperkirakan mendapatkan keuntungan hingga 30 miliar rupiah. Penggerebekan di Komplek Pergudangan Surya Balaraja, Tangerang, Banten dilakukan setelah tim gabungan melakukan penyelidikan selama 8 bulan. Penyelidikan bermula dari adanya penyalahgunaan obat pereda nyeri di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kalimantan Selatan. Jadi kita bisa menggerebek, kita geledah, kita sita 5 gudang besar. Kalau untuk mereknya apa, lalu efeknya apa, nanti ibu lah semua. Kalau polisi tahunya nangkepnya aja. Ada total 42 juta pil yang disita dari 5 gudang di Komplek Pergudangan Surya Balaraja. Obat terdiri dari 6 jenis, antara lain jenis penenang dan pereda rasa sakit. Pelaku ternyata memproduksi obat yang tidak memiliki izin edar dan memalsukan obat yang memiliki izin edar. Pada intinya adalah apabila digunakan, disalahgunakan, itu akan memberikan efek halusinasi, efek berperilaku negatif, ya, jadi berani, kriminal, dan itu adalah tentunya akan membuat siapapun yang konsumsi menjadi tidak produktif. Akibatnya adalah itu masalah ke bangsa kita, ya. Tim gabungan dari BPOM dan Polri hingga kini masih mengembangkan kasus ini. Sebanyak 15 orang telah diperiksa, namun belum ada pihak yang resmi dijadikan tersangka. Tim Liputan Metro TV. Kabar penggunaan bahan kadaluarsa oleh restoran cepat saji jenis pizza dan udon terus berkembang. Polisi mengaku sudah menyelidiki sejak April lalu. Siapa yang tak kenal Pizza Hut Delivery dan Marugame Udon? Restoran cepat saji yang berada di bawah naungan Sri Boga Food Group ini sedang kesandung perkara akibat adanya kabar penggunaan bahan makanan kadaluarsa. Rupanya kasus ini sudah ditangani Polri sejak April lalu. Namun menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Brigjen Pol Purwadi Arianto, yang saat ini ditangani hanya kasus di Marugame Udon, sedangkan kasus Pizza Hut tidak. Ya, yang kita tangani adalah MU. Kita menangani kasus MU. Ya. Yang pizza tidak kita tangani. Yang kita tangani PMU. Jadi diawali bulan April, ya, kami melakukan ada informasi, melakukan penyelidikan, dan kami temui memang di sana dan kita lakukan penyitaan di sana, ya, barang yang diduga kadaluarsa. Bareskrim sudah memeriksa 15 saksi terkait kasus ini. Soal apakah bahan makanan tersebut berbahaya atau tidak, Bareskrim masih memeriksa di Lab 4 bekerja sama dengan SGS Badan Pangan yang independen. Sementara itu, PT Sri Boga Ratu Raya sebagai perusahaan induk restoran tersebut mengaku kecewa dengan pemberitaan yang berkembang, khususnya pada sebuah majalah berita mingguan.
Presiden Direktur PT Sribogara Turaya Alwin Arifin menegaskan seluruh bahan makanan yang dipakai masih dalam masa laik pakai. Kami tidak pernah menggunakan bahan baku makanan yang sudah kadaluarsa. Jadi tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh sebuah majalah, ini, ya, tanpa menyebut nama, ini tuduhan yang sangat merugikan kami. Ya. Bagaimana satu dugaan bisa masuk dalam cover page, masih dugaan. Tapi melihat gambarnya ini sudah tuduhan. Selama lebih dari 32 tahun, Pizza Hut Indonesia memiliki 13.000 karyawan pada 326 gerai di seluruh Indonesia. Setiap bulannya, Pizza Hut Indonesia melayani lebih dari 4 juta pelanggannya. Tim Liputan Metro TV. Investigasi majalah Tempo dan BBC Indonesia terkait bahan makanan untuk produk udon dan pizza membuat konsumen semakin terancam dan diposisikan menjadi korban. Konsumen juga sering dikorbankan dengan adanya temuan formalin, boraks hingga pewarna makanan atau pewarna pakaian maksud kami dalam makanan. Nah, bagaimana seharusnya negara melindungi konsumen dan bagaimana penegakan hukum untuk perusahaan waralaba tersebut? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsi. Ibu Sularsi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Bergabung bersama kami dari Bareskrim Mabes Polri, pemirsa Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Purwadi Arianto. Pak Purwadi, selamat malam, Pak. Selamat malam. Kemudian yang ketiga adalah Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM, Mustafa, bergabung melalui sambungan Skype. Pak Mustafa, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, saya akan ke Pak Purwadi terlebih dahulu. Pak Purwadi, bagaimana sejauh ini penyelidikan polisi terkait dugaan perpanjangan masa kadaluarsa yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang berbasis pizza dan udon ini? Pak Purwadi. Baik, sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri. Dalam program 9, masalah penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, bahwa Polri telah melakukan kegiatan yang proaktif. Di sini kita buktikan bahwa kehadiran negara dalam mengantisipasi masalah sosial kejahatan yang muncul. Sejak isu ini mulai ada sekarang, namun sejak bulan April lalu kami sudah melakukan tindakan berupaya-upaya penyelidikan, kemudian kita melakukan upaya penyitaan, penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terjadi hal yang dilaporkan. Sejauh ini sudah ditemukan apa saja, Pak? Dari tempat-tempat sudah kita temukan beberapa barang bukti, ya. Ada 5 di Gandaria dan di Narogong, ada sekitar 160 daripada dus yang berisi 6 kantong berupa bonito powder atau minyak serbuk ikan. Ini kemudian untuk membuat udon, kita Pak, juga ya? telah memeriksa juga beberapa. Iya, betul. Oleh sebab itu kami menangani kasus yang ada di kita tangani adalah kasus seperti ini, kasus MU. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Sebanyak 15 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan sekaligus kita sudah memeriksa juga di gudang tempat penyimpanan di storage pendingin, dan kita lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. 2 hal yang sudah kita lakukan, yaitu pemeriksaan di Lapor dan di PT SGS, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi untuk pemeriksaan juga kepada Balai POM dan lembaga lain, laboratorium lain yang memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah barang ini memberikan dampak berbahaya atau tidak kepada masyarakat, sejauh mana efek ini. Baik. Pak Purwadi, sudahkah diketahui ini berapa bulan expiry date-nya? Ada yang 6 bulan, rata-rata 6 bulan, Pak. Berarti sudah kadaluarsa selama 6 bulan ya, Pak, ya?
Dari daftar yang kita peroleh dari label ini, labelnya ditutup ada 6 bulan daluarsa. Tetapi sampai saat ini juga kita tetap melakukan penegakan hukum secara profesional dengan azas mengacu pada azas praduga tak bersalah. Baik. Upaya-upaya yang kita lakukan tetap kita akan lakukan secara profesional. Tadi yang dikatakan tepung ikan itu adalah untuk restoran yang berbasis udon, bagaimana dengan restoran berbasis pizza? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.